Selanjutnya adalah bilangan negatif. Jadi kalau sistem digital, misalnya pada komputer, dia melakukan pengurangan itu tidak seperti yang kita lakukan tadi, tetapi dia menambahkan dengan bilangan negatifnya. Untuk itu, kita perlu memahami bagaimana cara penulisan tanda negatif dan positif pada biner ini. Kalau pada biner, tanda positif itu diganti dengan angka 0, sedangkan negatif itu angka 1. Jadi kalau misalnya di depan kita punya angka 1011, angkanya positif, maka positif ini kita ganti dengan angka 0. Jadi hasil biner dari positif 101 itu sama dengan 01011. Sedangkan kalau negatif 1101, negatifnya itu adalah 1, sehingga hasilnya 11101. Dengan ini adalah tanda negatifnya. Kalau ini adalah tanda positif. Untuk menyatakan bilangan ke dalam bentuk negatifnya itu ada dua cara. Yang pertama pakai komplement 1, yang kedua pakai metode komplement 2. Kita masuk ke metode komplement 1. Metode komplement 1 ini dapat kita gunakan untuk mengubah suatu bilangan ke dalam bentuk negatifnya. Yang pertama, cara 1 yaitunya mengubah 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Misalnya 101101. Jadi pengubahannya menjadi 1 ini kita ubah menjadi 0, 0 menjadi 1, kemudian 11 menjadi 00, 0 menjadi 1 dan 1 terakhir menjadi 0. Ini sama ya. Jadi kita tinggal membalikkannya. Cara 2 juga bisa dengan mengurangkan masing-masing bit dengan nilai bit 1. Jadi misalnya 101101, kalau kita ubah dia ke bentuk negatifnya itu, kita bisa seperti ini. Jadi 11111. Jadi ini adalah bit 1-nya, kita kurangkan dengan angka yang akan kita ubah, 101101. Ini ketika kita kurangkan, hasilnya kan ini adalah 0 1 0 0 1 0. Jadi hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi. Nanti teman-teman tinggal pilih pakai cara 1 ataupun cara yang kedua. Kemudian misalnya ini kita mau mengubah minus 57 dalam bentuk desimal ke dalam bentuk binernya. Tadi kalau negatif itu nilainya adalah 1, kemudian 57 kalau kita ubah ke biner itu adalah 111001. Maka bentuk komplement 1-nya adalah 000110. Jadi kita tinggal balikan. Ini bisa pakai cara pertama ataupun cara kedua. Nah, metode komplement ini dapat kita gunakan untuk melakukan pengurangan pada bilangan biner sesuai dengan cara yang digunakan pada sistem komputer. Yang pertama ada kondisinya. Jadi kita mau mengurangkan bilangan A dikurangi dengan B dengan hasil C, di mana A dan B ini besar dari 0. Kemudian A besar dari B sehingga hasilnya juga besar dari 0. Misalnya ini, jadi 1101 dikurangi dengan 1011. Maka yang kita lakukan, kita harus mengubah pengurang ini menjadi bentuk negatifnya atau bentuk komplement yang tadi, cara yang kita pakai sebelumnya. Karena ini pakai metode komplement 1, maka kita ubah dia menjadi komplement 1.
Ini kan sebenarnya ada tanda positif. Kalau positif kan 0 di depannya, kalau negatif itu 1. Kemudian hasil komplement dari 1 0 1 1 itu kan adalah 0 1 0 0. Nah, karena yang berlaku pada komputer itu adalah penjumlahan, maka kita jumlahkan yang ini tadi. Ini kalau kita jumlahkan 1 ditambah 0 itu 1, 0 ditambah 0 0, 1 ditambah 1 itu adalah 0 dengan carry-nya 1. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 0 itu adalah 0 dengan carry-nya juga 1. Kemudian 1 tambah 0 tambah 1 itu kan adalah 0 dengan carry 1. Kemudian carry ini tinggal kita bawa ke bawah. Nah, kalau untuk sistem pengurangan dengan metode komplement 1, angka ini yang kita namakan dengan EAC atau end around carry atau carry terakhir, itu kita pindahkan dia ke sini. Jadi ini kan nggak ada lagi tuh. Jadi kita jumlahkan dengan hasil yang kita peroleh tadi. Jadi 1 ditambah 1 itu adalah 0 dengan si carry-nya 1. Ini menjadi 1, kemudian ini 0, 0 dan 0. Hasil operasinya adalah 0010. Nah, angka 0 di depan ini menandakan tanda tadi, apakah dia positif ataupun negatif. Kalau 0 itu kan tandanya adalah positif, maka ini adalah hasil sebenarnya. Jadi 1101 dikurangi dengan 1011, hasilnya ini 0010. Yang kedua adalah pengurangan A dikurangi dengan B sama dengan C, di mana A dan B itu besar dari 0, tetapi nilai A ini lebih kecil dari B. Akibatnya C-nya menjadi negatif. Kita masuk ke contoh soal. Jadi 1001 dikurangi dengan 1110. Ini kan tandanya positif, maka hasilnya adalah 01001 ditambah ini kita ubah, negatif itu adalah 1110. Kemudian kalau kita jumlahkan, kita harus mengkomplementkan yang ini. Maka ini menjadi 0001. Kemudian kita jumlahkan, 1 ditambah 1 itu 0 dengan carry-nya 1. Ini 1, ini 0, kemudian ini 1, 0 ditambah 1 juga hasilnya adalah 01. Nah, ini adalah EAC, kita bawa dia ke bawah. Kemudian kita jumlahkan. Kalau 1 ini kan tandanya, tanda ini adalah tanda negatif. Karena dia itu adalah tanda negatif, maka hasil sesungguhnya adalah komplement 1 dari besar bilangan tersebut. Jadi hasil 1010 itu bukan hasil sebenarnya, tapi hasil yang sebenarnya adalah komplement dari nilai ini. Jadi komplement dari 1010 itu adalah 0101. Jadi hasilnya adalah negatif 0101. Selanjutnya, kondisi ketiga, ketika kita melakukan pengurangan A dikurangi B sama dengan C, dengan A kecil dari 0, B besar dari 0, sehingga hasil C-nya juga kecil dari 0. Jadi maksud kecil dari 0 ini dia bernilai negatif. Jadi kita mau mengurangi minus 1101 dengan 1011. Kita tambahkan satu dikit angka 0 pada MSD-nya atau pada bagian paling kiri ini menjadi negatif 01101 dikurangi dengan 01011. Jadi sama-sama kita tambahkan ya dengan angka 0 di depannya. Sehingga kalau kita ubah, ini tanda negatif itu adalah 1. Kemudian
setiap angka negatif ini kita ubah dia ke dalam bentuk komplement 1. Kemudian kita jumlahkan. 0 ditambah 0 itu 0, 1 ditambah 0 1, 0 ditambah 1 itu 1, 0 ditambah 0 0, 1 ditambah 1 hasilnya 0 dengan carry 1. Kemudian 1 tambah 1 tambah 1 itu hasilnya 1 dengan carry 1. Nah, carry 1 yang paling kiri ini itu adalah EAC, kita pindahkan ke bawah, kita tambahkan dengan hasil yang tadi, jadi ini ditambah hasilnya menjadi ini. Dengan angka 1 ini adalah tanda, karena tandanya itu adalah negatif, maka hasil ini yang kita peroleh tadi itu bukan hasil sebenarnya, tetapi kita harus mengkomplementkannya, sehingga ini 00111 bentuk komplementnya itu adalah 11000 dengan tanda 1 depan adalah tanda negatif. Tadi kita membahas ada dua cara untuk mengubah bilangan ke bentuk negatifnya. Yang kedua ini adalah metode komplement 2. Yang caranya adalah dengan mengambil komplement 1 dari bilangan itu, kemudian menambahkan 1 pada posisi LSB atau posisi paling kanan. Ini misalnya kita mau mengubah 111001 atau 57 ke dalam bentuk komplement 2. Jadi kalau ini kita ubah ke bentuk komplement satunya adalah 000110 yang tadi, jadi setiap angka 1 diubah menjadi 0. Kemudian kalau untuk komplement 2 kita tambahkan 1 paling kanannya, sehingga ini menjadi 000111, sehingga penulisannya menjadi minus 57 itu dalam bentuk desimal menjadi binernya dalam komplement 2 adalah 1000111. Ini adalah bentuk komplement 2 nya. Kemudian 1 ini adalah tanda negatifnya. Kalau kita pakai metode komplement 2 ini untuk melakukan pengurangan, operasi pengurangan, kita bisa ada 3 kondisi. Yang pertama itu A dikurangi B sama dengan C, dengan A dan B itu besar dari 0, dan A besar dari B, kemudian C juga besar dari 0. Ini sama seperti tadi, 1110 dikurangi dengan 0101. Ini tandanya positif di depan, itu bit tandanya adalah 0. Kemudian ini angkanya, kemudian negatif itu bit tandanya 1. Maka caranya sama, yang kita komplementkan itu adalah pengurangnya menjadi komplement 2 dengan cara yang tadi. Jadi kita ubah dia komplement 1, kemudian kita tambahkan dengan 1. Ini kalau kita jumlah itu kan hasilnya adalah 1 ditambah 1 itu 0 dengan carry 1 tambah 1 juga hasilnya 0 dengan carry 1 tambah 1 ditambah 1 itu 1 dengan carry 1, kemudian 1 ditambah 0 tambah 1 itu adalah 0 dengan carry 1. Ini menjadi 101001. Jadi hasil sebenarnya itu adalah dengan menghilangkan EAC. Jadi EAC ini tadi adalah carry paling kiri, paling akhir, sehingga hasil yang kita peroleh dari hasil pengurangan tadi adalah 01001. Dengan 0 ini adalah bit tanda, yaitu tanda positif. Kemudian karena dia hasilnya sudah positif, maka hasil pengurangannya ini adalah 1001. Kemudian kalau pengurangan A dikurangi B sama dengan C, dengan A dan B besar dari 0, kemudian A ini lebih kecil dari B, maka hasil C nya menjadi negatif. Atau ini yang kemungkinan kedua. Jadi 10011 kita kurangi dengan 11001, kita ubah, kita bentuk seperti ini tadi, dimana pengurangnya kita bentuk komplement 2 nya, kemudian kita jumlah.
Jadi 1 ditambah 1 itu 0, kemudian carry-nya 1. 1 ditambah 1 tambah 1 itu adalah 1 dengan carry 1. Kemudian 1 tambah 0 tambah 1 itu adalah 0 dengan carry-nya 1. Kemudian 1 tambah 0 tambah 0 1, ini juga 1, 0 tambah 1 0 1. Ini adalah EAC-nya, kemudian kita hilangkan. Jadi ini adalah bit tanda. Kalau 1 kan bit tanda dari negatif, kemudian ini hasilnya. Nah, ini bukan hasil sebenarnya. Karena kan tandanya negatif, maka hasil sebenarnya adalah bentuk komplement 2 dari bilangan ini. Ya, kita ubah bentuk komplement 2 dari bilangan ini, sehingga nanti hasilnya adalah 00110. Kemudian ini yang ketiga, kalau kita punya operasi pengurangan A dikurangi B sama dengan C, dengan A kecil dari 0, B besar dari 0, kemudian C hasilnya juga kecil dari 0, seperti ini. Karena ini kecil dari 0, yaitunya negatif, dikurangi dengan ini, maka yang kita komplementkan adalah pengurang dan bilangan yang kita kurangi. Kita ubah dia bentuk komplement 2 dengan cara yang tadi. Jadi pertama kita ubah dia ke bentuk komplement 1, kemudian kita tambahkan angka 1. Nanti akan diperoleh seperti ini. Kemudian kita jumlahkan. 1 tambah 1 itu adalah 0 dengan carry 1. Kemudian 1 tambah 1 juga 0 dengan carry 1. 1 tambah 1 itu adalah 0 dengan carry 1. Ini hasilnya 1, 0. Kemudian 1 itu 0 dengan carry 1. Kemudian 1 tambah 1 tambah 1 itu adalah 1 dengan carry 1. Jadi ini adalah EAC-nya. Ini bisa kita buang, sehingga hasil yang kita peroleh adalah 1 0 0 1 0 0 0. Dengan 1 ini adalah bit tanda, yaitu negatif, maka ini bukan hasil sesungguhnya. Hasil sesungguhnya adalah komplement 2 dari bilangan ini, yaitunya adalah 1 1 1 0 0 0. Metode komplement 2 ini banyak digunakan dikarenakan metode tersebut memungkinkan membentuk operasi pengurangan hanya dengan menggunakan operasi penjumlahan yang sesungguhnya. Jadi sampai di sini pertemuan kita untuk pertemuan yang ketiga. Silakan dikerjakan tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.